manusia yang diberi anugerah Tuhan juga diajak kembali untuk mensyukuri. Untuk mensyukuri apa-apa yang sudah pernah Tuhan beri, dan jangan memandang dari sisi ujian-ujian yang tidak enaknya. Kita pandang bahwa apa-apa yang diberikan oleh Tuhan itu pasti hal-hal yang terindah untuk kita. Oleh sebab itu tuangkanlah anugerah yang diberi Tuhan itu melalui musik, karena beliau ada pemusik. Coba kalau beli pelukis, kita kasih cat, tak melukis, menggambar. Artinya mengambil sebuah hikmah dari setiap musibah atau keadaan-keadaan pahit di kehidupannya, menggunakan kemampuan yang sudah diberikan, yang sudah dianugerahkan kepada. Itu rumus bagi semua orang. Betul. Enggak buat beli aja. Siapapun. Kalau dalam sumpek apa Jawane, gagal move on, Anda syukuri dulu, Anda insafi bahwa Anda masih diberi anugerah hidup sama Tuhan yang Maha Kuasa. Cari apa-apa yang sudah Anda miliki. Apa yang sudah menjadi kelebihan pada diri kita, ya kan. Betul. Akhirnya kita dari situlah kita akhirnya bisa menemukan sebuah jalan keluar. Keluar dari keluar dari masalah yang menimpa diri kita. Paling tidak itu setidaknya meringankan beban lah, meringankan pasti. Meringankan. Nah itu, ini penting ini, karena ya semua orang pasti tahu, tapi terkadang itu belum apa-apa sudah, kadang-kadang kan cenderung menyerah terlebih dahulu dengan keadaan, kan seperti itu kan, terus akhirnya dengan menceloknya bahasa Indonesia singgahnya. Jadi sempat Liius ini sempat berpindah dari rumah Wonorejo, terus kemudian ke tempat lain kan, terus akhirnya singgah di Pakis ini kan, kebetulan ada di rumahnya Abah Badul, dan dari sini akhirnya ya terjadi banyak hal yang di-sharingkan di sini kan, sehingga akhirnya muncullah sebuah saran, yaitu sudah saatnya untuk membuka lagi, istilahnya sebuah mengaktifkan kelebihan yang ada di dalam diri Liius pada waktu itu, ya kan. Karena memang di tahun 2021 saya sendiri juga menjadi saksi, ya kan, menjadi saksi secara individu, sering berdua dengan Mas Yus untuk ke mana-mana, mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Bahkan kami juga sempat ngamen bareng timbangannya ngono mah kalau apa lek ngono saya ngamen ae kan gitu kan. Iya semaklum lah saya ngamen. Ya tapi pengamen nek gawe topi tapi. Karo kan tapi aku hanyalah sebuah songgok kayu yang tak berguna dan kaleng konggoan sensor merek yang berisi rengginang. Oke. Ada kejadian unik selama saya singgah di sini. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Apa itu? Ketika saya datang pertama kali ke sini masih rumah ya, Pak. Ya. Walaupun dulu sempat dibuka jadi kafe, kemudian sempat terhenti karena pandemi juga. Kemudian akhirnya ya jadi rumah biasa lagi. Saya menempati kamar paling depan. Saya hidup di situ 5 hari gak tahu dijamu. Jadi diliwati tok. Ketokno sepeda motor didelok diengok. Pertanyaan masih itu apa sih? Wis mana? Ya, situ tok. Selama 5 hari.
Hari ke-6 baru kita ngobrol. Itu pun nggak lama. Jadi selama 5 hari sama dineng. Jadi selama 5 hari saya sendirian di kamar. Iya apa ya? Untung gak ada rantai. Ngono kan, awaleni ngono ya ora jeru kan. Iya benar. Dirantai, ditahani. Enggak kok ngono apa dipasung ngono kan. Karena beliau datang dalam keadaan carut marut amat sangat. Jadi kalau bisa digambarkan itu ya Anda lihat sendiri ya di lagu Makna Hadirmu itu bener-bener rosone ku kroso. Ya disitulah seorang Yus Plat L itu mencurahkan rasa. Bener-bener makna hadirmu ini bukan sekedar mu itu seorang kekasih atau seorang pasangan yang kita cintai, tapi hadirmu ini benar-benar konsepnya universal, baik vertikal maupun horizontal. Nah, itu Anda harus benar-benar bukan sekedar mendengarkan, tapi amati. Bahkan mungkin lagu Makna Hadirmu ini dengan diaransemen Mas J yang juga seorang tokoh spiritual. Nah, ini aransemennya hebat. Itu bisa juga sebagai terapi Anda kalau dalam keadaan galau. Ya kan? Benar. Karena itu benar-benar dibuat bukan rekayasa. Bukan untuk sekedar menciptakan karya untuk menghasilkan uang. Benar. Materi semata, tapi tulus. Seorang Yus. Ketulusanlah yang membuahkan sebuah karya rosok nih dari rosok. Membagi rasa cinta. Pokoknya lagunya mungkin dulu di Makna Hadirmu mungkin iso bahasa Jawanya di judulnya iso jeru. Atau bahasa Jepangnya mak jelek. Jeru. Jadi coba Anda dengarkan. Bukan sekali dua kali dengarkan. Nah, perlu dirasakan. Pagi ini dengarkan sampai kuping tengen, kemarin kuping kiwa, baru kuping uri, kan belum. Iya kan? Beda. Memang berdampak berbeda. Nah, iya beda. Coba sampai YouTube bukaan terus. Temane kuping tengen tutupi kuping kiwa. Habis itu ganti kuping kiri, tutupi kuping kanan. Amati bagaimana baik suaranya Mas Yu, suaranya Bang J ini benar-benar di situ Anda akan menemukan sebuah frekuensi tertentu. Tentulah bagi yang kalau saya bisa mengambil makna dari sebuah makna hadirmu. Mengambil makna dari sebuah makna hadirmu mungkin bisa dikatakan bagi pendengar. Bukan hanya sekedar plater semata. Atau Anda punya teman lagi galau, coba suruh muter itu. Suruh muter. Nah, nanti videonya nanti saya kasih di link. Nanti ada di link video, bisa diklik di atas ini. Jadi terapi. Jadi terapi kejiwaan. Bahkan bisa menjadi healing karena kan otomatis menjadi rileks secara tubuh ya. Secara pikiran itu menjadi rileks, otomatis melancarkan peredaran darah. Itu malah dari pengobatan. Makanya itu kan rahasianya di video klipnya ini. Walaupun makna hadirmu pun nggak ketemu wanita-wanita cantik. Benar. Tapi figur seorang ibu. Figur seorang ibu. Inilah sebagai pusaka hidup kita. Oke. Nah, kan? Jadi benar-benar Anda lihati. Kalau perlu, kalau di situ Mas Yus, Bang C menampakkan ibunya, Anda dengerin lagu itu dengan melihat foto ibunda Anda sendiri. Maka akan hasilnya menjadi berbeda. Aku sumpah merinding. Gak percaya. Karena itu terbukti 3 player kita yang lain kan juga ada di situ dan ada foto ibunya masing-masing. Setiap kali putar video klip itu ya kita saling WA-an mesti berbes mililek. Hari pun juga diberikan berbes mililek. Artinya meneteskan air mata. Nah, itu bagi yang galau-galau. Makanya kenapa itu salah satu kunci rahasia bagaimana kita melakukan sebuah healing. Healing tidak hanya rekreasi keluar rumah, enggak. Healing yang dimaksud healing adalah healing jiwa.
Healing jiwa. Nah, healing jiwa ini Anda pahami bahwa semua masalah ini awalnya juga dari pendengaran. Nah, obatnya juga dari pendengaran. Frekuensinya benar-benar mana hadirmu itu bukan sekedar lagu yang hanya mengejar materi semata. Betul. Bukan sekedar lagu menerangkan soal percintaan, sekedar lagu yang hanya merdu, tapi itu sebuah lagu yang bersifat multidimensi. Itu yang kerennya itu. Keren, pokoknya Anda harus dengerin. Loh, saya ini bayangkan ya, tercipta di tahun berapa itu Mas Yus? Sebenarnya lagu itu sudah lama terkonsep, tapi kemudian terpendam. Jadi waktu itu masih di basecamp di Wonorejo, saya sempat bikin genjreng-genjrengan gitar biasa, dan Mas Hari juga waktu itu yang sedikit menambah nada-nadanya. Tapi habis itu hilang, belum. Karena kita anggap nggak sesuai dengan konsep musiknya plat L. Nah, akhirnya terpendam bertahun-tahun juga. Begitu saya mengalami keadaan yang terpuruk tadi itu, tiba-tiba jam terlintas lagi lagu itu dan saya harus ngulik lagi. Sehingga ada beberapa perubahan yang Mas Hari sendiri ya sempat kaget kok jadi ini. Ya nggak tahu munculnya ini. Masterpiece. Iya. Dan muncul dari alam kontak. Kebetulan kontak saya juga kan? Ya, akhirnya si Rek J ini ya akhirnya karena kita selama itu sering bareng, udah mau yang saya kontak duluan. Ketika 5 hari di sini saya diabaikan. Hari ke-6 baru diajak ngomong, hari ke-7 baru bisa ngomong enak. Hari ke-8 saya kontak PC. Begitu ceritanya ya. Sehingga akhirnya mengisahkan sebuah konsep. Waktu itu masih kita mengkonsepkan sebuah konsep, ya kan? Sebuah konsep di mana apa yang sudah terbikin terjadilah ada beberapa perubahan. Secara konsep musiknya seperti itu, konsep lagunya juga seperti itu, artinya banyak perubahan. Nah, setelah lagu itu muncul, masih dalam aransemen kasar, sempat Abah ngomong waktu itu, ya plat ilmu itu enggak namanya, senjatamu itu plat. Dari situ akhirnya saya berpikir, ya memang sudah saatnya. Dan saya sempat ingat banget Abah ngomong waktu itu, ada batasan waktu kalau nggak salah. Hubungannya sampai dino iki. Nek gak salah sempat ngomong. Nek kalau hubungan sampai dino iki, yo siji meneh. Akhirnya saya hubungi anak-anak. Si Mas Hari saya hubungi, langsung menjawab oke, siap jalan. Tommy pun demikian. Bola yang waktu itu masih belum memberikan jawaban secara formal iya ataupun tidak. Berarti sempat saman kontak pada waktu itu Bola? Sudah. Ini yang ada hubungannya dengan perubahan. Kenapa kok ada perubahan formasi? Ya, semua saya telepon. Itu pun berdasarkan perintah apa juga. Yang mau hubungan arah. Sudah. Dan akhirnya terkumpul sudah Tommy, Hari, Bola yang waktu itu belum memberikan jawaban. Jadi saya juga masih ngambang. Artinya masih dihadapkan dengan sebuah polemik terlebih dahulu dalam kebangkitannya yang kali ini gitu kan. Karena kan dikembalikan lagi dalam proses untuk menjadi lebih apa ya istilahnya proses pendewasaan dalam sebuah grup, dan itu kan memang tetap harus melakukan perubahan besar, artinya langkah-langkah yang lebih besar, dan harus berani, ada yang harus dikorbankan, ada yang harus ditinggalkan dan sebagainya, kan seperti itu ya Pak? Betul, karena sebuah masterpiece itu sebuah karya yang mempunyai ledakan yang dahsyat, pasti memerlukan sebuah proses yang panjang. Apapun, kalau kita lihat di alam semesta ini pun semakin melalui sebuah proses yang panjang dan kompleks, maka akan menghasilkan sebuah karya. Itulah sebabnya kita ini tidak boleh berhenti berjuang, karena di dalam berjuang